Kakak nikah hari ini. Kami 8 bersaudara antar kakak. Kami dukung kakak. Eyo. Sayang, Rizky, Fajar, pernikahan segera dimulai. Tunggu kalian saja. Sayang, ayo pergi. Pengantin wanita sungguh beruntung. Ada banyak adik laki-laki yang mendukungnya. Makasih. Kak Ipar, waktunya sudah dekat. Ayo mulai upacaranya. Tunggu dulu. Tunggu, kakakku. Dia berbisnis besar di luar. Dia... Kakak akhirnya datang juga. Kakak, halo. Dimas, mobil rusak siapa di luar? Halang jalan. Mobil segini, jadi mobil pengantin. Mobilku. Kenapa? Dulu kakak minta kamu ikut aku berbisnis. Kamu gak mau. Lihatlah, sekarang cuma bisa nikah istri kampungan. Kak, Bayu ini sama sekali nggak hormatin kakak. Kan ini pernikahan kakak. Tahan dulu. Kak, pernikahan sudah mau dimulai. Silakan. Upacara pernikahan sekarang resmi dimulai. Pengantin, silakan bertukar cincin. Pengantin pria, silakan peluk dan cium. Pengantin, silakan sajikan teh. Kak, silakan minum. Sajikan teh, kau pantas. Apa maksudmu? Maksudku? Dasar kampungan kurang ajar. Cuma minta uang kan? Sini. Kakak kasih angpau besar. Ini. Apa? Nggak cukup. Kak, hari bahagia ini jangan emosi. Tenang. Jamuan sudah siap. Mari masuk dulu. Eyo, minum bareng. Selamat nikah, Kak. Kak. Jaga kakakku baik-baik. Cuma minum nggak seru. Gimana kalau kita taruhan uang? Cicipi keberuntungan. Orang macam apa sih? Hari ini adiknya nikah. Dia malah ajak berjudi. Sudahlah Rizky. Kakak tahu kamu baik. Nggak apa-apa. Mari makan dan minum. Bokah, berani main sebentar nggak? Hari ini kakakku nikah. Main di luar sana. Si miskin nggak berani. Bilang aja, jangan cari alasan. Mau main gimana? Rizky. Kakak, nggak apa-apa. 5 jadu. Yang sama itu kembar. 1 putaran 100.000. Kenapa nggak berani? Lima, 3. Sepertinya hari ini lagi nggak hoki. Mau main lagi? Rizky, udah jangan main lagi. Kamu udah kalah 500.000. Nggak apa-apa, Kak. Aku masih sanggup. Kamu. Terserah kamu. Gimana kalau kita main besar? Mau main gimana? Kalau menang, mewah ini jadi mahar kakakmu. Kalau di depan kan ada mobil butut. Aku nggak ada uang buat main sebesar ini. Kalian main aja. Aku nggak main lagi. Kau gila atau aku? Satu mobil? Menurutku, kakakmu menikah ke keluarga Pratama cuma cari jodoh kaya. Cewek miskin dari desa kayak dia, jujur saja, cuma mau uang keluarga Pratama. Kuperingatkan kau, jaga mulutmu.
Kalau nggak berani, bilang saja. Berisik sana-sini. Cuma sok jago. Sudahlah. Tunggu. Siapa bilang aku nggak main? Mau main? Aku lawan. Dia menikah dengan keluargamu, bukan dijual. Jaga mulutmu. Mau bertaruh ya? Ayo, aku ikut bertaruh. Kak, dia memaki kita, kita bisa tahan. Dia menghinamu, kita tak bisa tahan. Oke. Sangat adil. Siapa bilang aku mau menyerah? Cuma kurang 200 juta. Kartu ini masih ada 100 juta. Ini tak cukup. Siapa bilang tak bertaruh? Demi kebaikanku, Timas, kakakku itu istrimu. Sejak awal, saat kakakmu menyulitkannya, apa kau pernah membela dia? Kakakmu sengaja buka taruhan di pernikahan kalian, apa kau melarangnya? Apa kau peduli perasaan kakakku? Kakakku tak punya, masih ada aku. Pil ini 150 juta. Cukup kan? Kita ikut. Hati. Taka, nggak usah ikut campur. Ada kami berdua. Oke, sepertinya kalian mau bertaruh sampai habis ya. Kalau nggak sanggup ikut, segera menyerah. Lalu minta maaf pada kakakku. Aku nggak sanggup. Siapa bilang aku nggak sanggup? Pak Bayu, jangan emosi. Asal tahu, uangku bisa menimpa kalian. Ikut saja. Kau kan kaya. Nggak masalah uang segini kan? Kau sungguh nggak mau pernikahan kakakmu dilanjutkan ya? Aku yang nggak mau gelar pernikahan kakakku dengan baik? Atau kau yang nggak mau gelar pernikahan kakakku dengan baik? Sejak masuk, kau terus menyulitkan kakakku. Aku sudah lama menahanmu. Aku ini kakaknya. Apa salahnya aku beri nasihat? Benarkah kau anggap kakakku keluarga? Asal tahu, menikahinya kalian yang untung. Sama seperti sebelumnya, minta maaf. Atau aku akan melawanmu sampai akhir. Minta maaf padanya. Dia pantas. Kak, aku mohon, diamlah. Enya! Asal tahu, semua yang kulakukan hari ini demi dirimu. Pergi sana! Pak Bayu, jangan lanjut lagi. Tatar miskin! Gajiku miliaran sebulan. Mau main denganku? Ayo, main! Kenapa? Uangmu keluar dari mulutmu. Sudah kubilang, Minta maaf. Atau melawanmu sampai akhir. melawanku sampai akhir? Kau harus punya modal untuk melawan. Lihat baik-baik. Di sini ada 1 miliar. Di kartu ini ada 1 miliar. Kak, kamu mabuk. Ini semua tabungan kita. Kamu ikut. Kenapa nggak ikut? Mau ikut pakai apa? Pakai nyawa? Lihat ini. Pernikahan bagus jadi begini. Putri benar-benar sia. Hah, kok Dimas dapat kakak kayak gitu? Semua tutup mulut. Kenapa nggak ikut? Nggak punya uang, sok jago. Cepat cari cara. Kakakku udah gila. Aku bisa apa? Gimana kalau biar Rizky menyerah dulu? Nanti aku minta uangnya balik. Ngomong apa sih? Kenapa nggak suruh kakakmu yang menyerah?
Buka. Ikut dong. Mau nggak ku beri waktu kumpulin uang? Kalau nggak ada uang, barang-barang ini akan ku ambil semua. Sudah lama, cepat ikut taruhan. Adik, bawa gelang ibu ke sini. Nggak ada uang, malah bawa barang rongsokan gini. Gelang ini udah ku tes, harganya 3. Cuma segitu. Asal tahu, di kartu ini ada 1 miliar. Kamu asal bawa gelang rongsokan, berani bertaruh? Nggak ada uang, cepat menyerah, jangan buang waktu. Dasar orang miskin, tabungan orang tua kalian cuma 30 juta. Kau takkan bisa bayar. Taruhannya belum selesai. Tenang saja. Rumah mewah di kota, harganya 1,2 miliar. Adik, ini kan rumah pernikahanmu. Adik, kok sertifikat rumahnya juga diambil? Kak, gak apa-apa. Kak, kita bertaruh sampai habis. Kau mau bertaruh, kan? Nilainya 1,2 miliar. Aku akan meladenimu. Ini rumah yang baru dibeli adikmu untuk pernikahannya tahun ini. Kalau kalah, gimana dia bisa nikah? Kak, tenang aja. Aku gak bakal kalah. Kak, karena kakak sudah jamin, dia pasti yakin. Kalian udah besar, gado-gadoin aku lagi. Kak, istirahat di sana dulu. Pas selesai, bebas pukul atau marahin aku. Kalian berdua mau bangkrut ya? Nanti jangan nangis, minta ku beri ampun. Siapa yang bangkrut belum tentu. Rumah ini 1,2 miliar. 1 miliarmu kurang. Rizky, kamu nggak waras. Cepat minta maaf ke Kak Bayu. Sajikan minum, biar ini selesai. Dimas, kakak kita apanya? Itu cuma kakakmu. Jangan ngaku-ngaku, kita nggak akrab. Aku ini kakak iparmu. Kamu pantas. Asal tahu, kakakku baik, bukan berarti gampang diusik. Keluarga Pratama nggak anggap dia keluarga. Kami juga nggak butuh kakakku nikah ke keluarga kalian. Kapan aku usik kakakmu? Saat Bayu menghina kakakku, kamu membelanya. Kamu juga kompotannya. Pas kakakku sajikan teh ke Bayu, kamu diam saja nggak berani ngomong. Kamu cuma sampah. Aku pernah bilang, pas kakakku nikah ke sini, kalau dia disakiti sedikit pun, aku takkan ampuni. Kan kamu mau bertaruh. Aku sudah tambah taruhan. Piranmu. Jangan ikut. Jangan-jangan kamu takut. Berani dia pasang besar. Jangan-jangan beneran. Kamu nggak berani ya? Sekarang di meja. Aku lebih 200 juta. Kalau nggak berani, mengaku kalah saja. Masa aku nggak berani? Cuma satu rumah. Apa kemampuanmu berani sombong di depanku? Aku sombong? Mana sombongnya? Aku nggak sehebatmu kan? Bikin ribut di pernikahan adik sendiri. Sekarang ku beritahu. Tidak daduku. 5. Serius? 5? Triple! Aditya harus dapat 5-6. Kalau enggak pasti kalah kan? Enggak kan? Masih ada gadu yang tertutup. Enggak kelihatan angkanya. Dia takut. Kalau enggak, dia nggak buru-buru buka cangkirnya. Sekarang ku beritahu. Aku dengar angka di bawahnya. Juga 5. Buka cangkir duluan, kamu melanggar. Enggak kok. Sekarang cuma 4 yang kelihatan. Masih ada 1 yang tertutup. Ini nggak melanggar kan? Oke, ku bilang kamu nggak melanggar. Kamu bilang angka di bawahnya 5, otomatis 5. Siapa yang percaya? Apa dia beneran yakin? Atau cuma nekat? Ini lebih dari 1. Pikir baik-baik. Kamu sekarang udah bangkrut. Aku mau tambah taruhan. Kamu main pakai apa? Caraku ikut, itu urusanku. Jangan ikut campur. Kamu mau ikut atau tambah taruhan buka aku? Sial, apa dia cuma buru-buru? Cepatlah, ikut atau buka? Enggak ikut. Di depan kita, sekarang cuma ada 1 jalan, yaitu ikut sampai habis. Semua uang kita di sini. Ikut. Tapi kalau ikut lagi, kalah. Kita bakal kehilangan segalanya. Kenapa nggak dia yang kalah?
Tenang, bocah ini nggak mungkin 56. Aku pasti 55. Kita pasti menang. Sudah selesai ngobrol? Atau ku beri waktu lebih? Nggak usah. Ambil yang kubeli buat orang tua kita. Patung emas ulta dari mobil. Ini kan baru dibeli. Kalau aku menang, patung emas ini bakal balik kan? Mawas. Asal tahu saja, kali ini kamu pasti kalah. Boka, mau main? Aku temani. Mau buka atau ikut? Tadi bilang aku nggak bisa ikut, sekarang aku ikut. Takut kamu nggak bisa ikut. Patung emas kosong ini, sesuai harga emas sekarang, cuma 100-an juta. Nggak cukup. Kurang ya. Jam tangan emas ini harganya 70 juta. Dan ini di kota, apartemen 300 meter, harganya 3 miliar. Cukup kan? Kamu gila. Kok rumah kita juga dijaminkan? Kak Bayu, jangan main lagi. Nanti bisa masalah. Masalah apa? Bisa apa? Jangan ngaco di sini. Hari ini aku mau bocah ini telanjang dan diusir. Kak Bayu, buka saja. Jangan tambah rumah lagi. Kau tahu apa? Bocah ini sekarang udah nggak punya uang. Dia nggak bisa ikut. Dia yang kalah. Aku mau pakai uang untuk menekannya. Kita kan keluarga. Harus begini. Bayu ini nampaknya bersikeras tekan aku pakai uang. Asal aku nggak bisa ikut, nggak usah buka. Aku langsung kalah. 3 miliar sekarang. Mana aku cari? Hei, Boka. Ngapain? Siap kalah ya? Jual kamu pun nggak cukup. Menurutku, segera menyerah saja. Ku bilang, pakai uang. Akan ku tekan kamu. Jangan senang dulu. Aku punya uang. Emang kenapa? Kalian orang miskin. Pernah lihat uang sebanyak ini? Dan kamu, modal sepetlemu itu. Depanku, layak gak? Ikut terus dong. Kok sekarang gak ikut? Gak ada uang. Menyerah saja. Jangan di sini malu-maluin. Aku gak peduli poinmu lebih besar dariku. Asal uangku banyak, bisa menekan. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Walau pinjam sekarang, sulit kumpul 3 miliar dalam waktu singkat. Hari ini aku... Kak, ada aku. Ada aku. Ini tabunganku buat nikah. 500 juta. Gak bisa. Kalau uang ini habis, gimana kamu nikah? Kak, uang habis bisa cari lagi. Kalau kita lepasin dia, gimana nanti hidup kakak akan berjalan? Halo. Rina, kan? Uang yang kuberi sebelumnya. Pinjam dulu. Oke, tenang saja. Kabari kalau kurang. Lihat baik-baik. 1 miliar. Belum cukup. Ditambah 1,5 miliar ini, masih kurang 100 juta lebih. Ambilkan map dari mobilku. Kak, ini uang ganti rugi rumah kita. Sekitar 1,3. Ini kan semua uang ganti rugi kita. Bisa nggak kalian sabar aja? Sabar aja, nanti juga berlalu. Kak, orang kaya dia, makin kita mengalah, makin dia menindas kita. Dan dia cuma pengecut. Apa yang bisa dia lakukan? Aku cuma nggak sempat bela Putri kan? Putri udah nikah sama aku. Nanti aku jamin dia nggak bakal disakiti lagi. Janji kamu itu percuma. Dulu kamu juga bilang gitu. Hasilnya, saat kakakku dihina, kamu cuma diam saja. Jangan bicara. Aku sudah pusing. Jangan bikin tambah repot. Ini yang kamu nikahi, wanita miskin dan kurang ajar. Ngomong apa sih? Aku sudah lama menahanmu. Kak, tenang dulu. Kak, kamu lihat sendiri. Makin kita pasrah, makin mereka lancang. Hitung kurang berapa? Walau ditambah semua, masih kurang 200 juta.
Kalian mau bayar pakai apa? Gabungin semua masih kurang 200 juta. Kalau aku jadi kalian, Aku mending cari tembok buat bunuh diri. 200 juta kan? Aku punya. Aku punya. Ditambah 200 juta ini cukup kan? Kakak ini. Kakak tahu kalian berbuat baik untukku. Karena dia meremehkan kita, maka kita judi dengannya sampai akhir. Sayang, ngapain? Ini judi. Biar mereka saja yang judi. Ngapain kamu ikut campur? Baru tahu ini judi. Saat kakakmu judi di depan umum, kok tak kamu larang? Saat dia taruh mobil dan mahar, kok tak kamu urus? Rizky benar, kamu cuma pengecut. Aku tak urus. Aku tak bisa melarangnya. Depan banyak orang. Kelak hidup kita masih bisa lanjut. Kalau tak mau lanjut, kita cerai besok. Dimas, ini yang kau nikahi. Istri yang baik. Kak, jangan banyak omong. Ini namanya jalan. Dengar kakak, cerai besok juga. Ada uang. Wanita mana yang tak bisa didapat? Ikut aku pulang. Kakak iparmu punya banyak pilihan. Siapa yang tak lebih baik dari Jalang ini? Bicara apa sih? Kalian ini keterlaluan. Putri menikah ke keluarga kalian. Sungguh sial banget. Apa aku salah? Jalang tetap jalang. Besok harus cerai. Orang begini di rumah kita. Saya jijik. Sudah, jangan ngomong. Urusanku, jangan ikut campur. Dasar tak berguna. Kalau bukan kakakmu, saya malas urus kamu. Lihat kalian semua. Selama hidup pengecut, tinggal di tempat buruk ini. Tak berguna sama sekali. Kau mau judi atau mau berantem? Kalau mau judi, aku temani. Kalau berani hina kakakku lagi, jangan salahkan aku. Kumpul-kumpul uang yang susah payah dikumpulkan. Kalau kalah, ku buat keluarga kalian hancur. tak usah peduli caraku. Asal bisa kalahkanmu. Benar juga. Uang yang utama. Punya uang baru bisa buka. Aku ingin lihat apa yang kau pamerkan. Ngapain buru-buru? Kau sudah tak punya apa-apa. Masih bisa apa? 3 juta ini... Siapa bilang aku buka? Aku ikut. Ikut? Coba periksa badanmu. Apa masih ada yang bisa diikutkan? Ada 3 miliar ini. Serahkan uangnya dulu, baru bicara. Kamu gila. Total barang ini sudah 10 miliar lebih. Oke, berani kau. Sialan, berani banget. Kau yang mulai. Aku tepati janji. Meski harus korbankan semua, aku tetap ikut. Gimana ini? Bocah sialan ini gila. Kita harus terus ikut dengan uang. Atau langsung buka. Mau buka? Boleh. Siapkan taruhan 3 miliar lagi. Sialan, kau mau bikin aku mati ya? Bukannya kau yang bilang mau hancurkan aku pakai uang? Kenapa? Udah nggak ada uang? Hahaha, aku nggak ada uang. Jangan senang dulu. Ada uang. Serahkan uangnya. Kalau berani, serahkan. Kau mau bikin hubungan kita tegang ya? Kalian yang mulai bikin hubungan tegang. Siapa yang taruhkan mobil duluan? Dia. Aku cuma balas dendam saja. Kalau nggak mau taruhan, boleh minta maaf ke kakakku. Soal ini, aku bisa lupakan. Minta maaf cuma 1 kalimat. Taruhan. Aku akan terus melawanmu. Apa hakmu menyuruhku memilih? Hari ini kau harus pilih. Ikut taruhan atau minta maaf. Kau ini menindas orang ya? Aku kenapa? Saat kalian menekan orang pakai uang, kenapa tak bilang? Sekarang giliranku. Bilang aku menindas. Mau bertaruh denganku ya? Jangan salahkan aku hari ini sialan. Aku bertaruh. Pak Bayu, tenanglah. Ini toko baru kita. Dengar ya, ini toko baruku. Harganya 3 miliar. Cukup untuk ikut? Cukup, Tik. Kak Bayu, Rizky masih muda. Belum ngerti. Jangan nekat. Ini kan toko yang kau beli dengan susah payah.
Dia berani menantang, dia pasti yakin. Jangan tertipu. Kalau aku menyerah sekarang, uangnya, pernikahan Dimas, keluarga Pratama akan ditertawakan seumur hidup. Jadi lelucon bagi mereka. Ditertawakan. Tapi kalau kalah, semua uang kita di sana. Uangnya hilang, mobil dan rumah juga hilang. Kita benar-benar jadi miskin. Aku tak mungkin kalah. Aku takkan kalah. Dia tak mungkin punya 5-6. Pak Bayu, kita tak boleh bertaruh. Kita tak sanggup kalah. Pasang taruhanmu, atau mengaku kalah. Menyerah saja. Tak sanggup kalah. Kok kami tak sanggup kalah? Dia yang tak sanggup kalah. Kamu gila. Sekarang bukan saat untuk so hebat. Aku so hebat apa? Aku bilang mau menimpa mereka dengan uang. Aku harus tepati ucapan. Aku ingin tunjukkan pada mereka. Aku lebih hebat dari mereka. Mereka tak pantas mengilat so sepatuku. Kamu, jangan buang waktu. Taruhan atau tidak? Pikirkan baik-baik. Kalau kamu kalah, kan punya apa-apa. Kenapa buru-buru? Siapa yang menang? Belum tentu. Aku tak buru-buru. Yang harus buru-buru, itu kamu. Asal kau tahu, jangan sampai aku kesal. Aku pastikan cangkir dadumu ini tak akan pernah bisa dibuka. Sepertinya kau mau ikut. Aku memang mau ikut. Terus kenapa? Justru kamu masih punya uang? Kalau kau ikut, aku akan pinjam uang. Ikut sampai akhir. Buka atau ikut, terserah. Siapa saja bisa bicara kosong. Apa dia pura-pura tenang atau yakin bisa kalahkan aku? Jangan-jangan dia menipu. Akan kubuka atau tidak? Cukup, satu kata, jangan lelet. Sudah sejauh ini, menang atau kalah, taruh saja. Berarti mau buka. Tunggu. Bilang aku mau buka. Kau gila. Tak semudah itu. Buka cangkir dadu ini. Kenapa Dimas? Kakak tak boleh kalah. Kalau kakak kalah, kau akan ditindas wanita ini seumur hidup. Kau tahu? Kak, jangan naik taruhannya lagi. Kalian terus naik taruhan. Kapan ini akan berakhir? Kita sudah taruhkan segalanya. Tak mau buka, masih mau ikut. Aku mau ikut. Memangnya kenapa? Jangan kira sedikit trik bisa menipuku. Aku tak percaya dia punya 5-6. Kalau kau tak percaya, bukalah sendiri dan lihat. Jangan sok hebat di sini. Main dadu itu 30% hoki, 70% penipuan. Aku sudah keliling dunia. Apa yang belum kulihat? Jangan coba menakutiku. Kau pikir setelah keliling dunia, kau sudah banyak tahu? Biar ku beritahu. Uang itu pengetahuan. Uang itu nyawa. Lihatlah mereka. Bukankah karena aku kaya, mereka menjilatku? Asal uangnya banyak, aku bisa menginjak mereka selamanya. Mereka selamanya harus tunduk padaku. Ngomong apa sih? Kira punya uang, semua harus nurut sama kamu. Dasar! Betul, kalau bukan karena keluarga dan teman, siapa yang mau datang? Ya, kamu memang punya uang. Terus kenapa? Uang bukan segalanya. Kamu pikir punya uang bisa remehkan semua orang? Aku punya uang, bisa meremehkan kalian. Kalian cuma orang kampungan. Apa hak kalian minta dihormati? Kak, semua di sini kan keluarga. Jangan merusak hubungan. Dengar ya, asal kita punya uang, cukup kaya. Nggak takut hubungan hancur. Kamu aja yang punya uang ya. Ngapain so hebat di depan kami? Dulu pas kamu nggak punya uang, bukannya Tami, kerabat miskin yang bantu. Sekarang udah mapan, malah so hebat di depanku. Punya uang, terusin aja. Kamu pikir aku nggak berani? Aku selama ini di luar, kerja keras terus. Aku paling nggak takut sama orang kayak kamu. Punya uang, pasanglah. Ngapain teriak-teriak di sini? So hebatnya. Oke, ini 3 miliar. Lihat, apa kamu masih so hebat? Aku ikut. Bayu memang agak sombong, tapi dia pasti sudah siap ikut. Dia yakin aku tak punya uang. Buka kartu bisa jamin dia menang. Tapi kalau terus menahan, aku pasti kalah. Angka saat ini bagiku bukan yang terpenting. Harus punya uang buat buka. Sekarang aku harus buka dan bandingkan kartu. Kenapa? Bisu, tadi kau suruh ikut, aku ikut. Giliranmu. Ternyata cuma sok hebat. Omongannya hebat. Aku tak ada waktu main lagi. Sekarang aku buka. Kau pikir ini sudah selesai? Belum juga. Mau buka dengan ini saja? Apa lagi yang bisa kau pasang? Bagaimana kau tahu aku tak punya apa-apa? Apalagi yang bisa kau pasang? Rumah tua ini atau tabungan Dimas? Tenang, aku takkan pakai tabungan adikku. Ini 3 miliar. Aku bisa pinjam 1 miliar lagi. Aku ikut. Kalau berani, keluarkan 4 miliar dan ikut. Cuma omong kosong. Aku juga bisa.
Kau tak bisa pinjam, bukan berarti aku tak bisa. Biar kulihatkan apa itu kekuatan. Bayu, jangan pinjam. Jangan pinjam uang ini. Pinjam 1 miliar. Kita harus bayar berlipat ganda. Ini rentenir loh. Kak, jangan nekat. Ini cuma main-main. Jangan hancurkan diri. Pikirkan aku. Pikirkan anak kita. Anak kita masih kecil. Sini, ambil. Kalian semua diam dan lihat. Aku pasti bisa menang. Percayalah padaku. Kak, ini pinjaman. Kalau tak bisa bayar, rumah kita hancur. Oke, mau bertaruh ya? Silakan saja. Sayang, percayalah. Asal aku menang, pinjaman pasti langsung lunas. Aku takkan biarkan kalian menderita. Sudah kubilang, aku akan menghancurkanmu dengan uang. Dasar si miskin. Takkan bisa bayar 4 miliar lagi. Angkamu sebesar apapun. Kalau tak bisa bayar, aku. Rizky. Kak, tenang saja. Biar aku cari cara. Cari cara? Kamu bisa cari cara apa? Ini 40 miliar loh. Kamu pikir cuma 400 ribu? Sekarang mobil dan rumah udah hilang. Kamu mau gadai apa lagi? Dasar kamu. Kan udah aku bilang, jangan main judi sama Kak Bayu. Masa aku nggak tahu berapa uangnya? Kamu nggak bisa ngalah aja, biar ini selesai. Ngalah? Kenapa aku harus ngalah padanya? Dia menghina kakakku. Saat dia menekan dengan uang, malah jadi salahku di mulutmu. Aku nggak bilang kamu salah. Maksudku, taruhan ini nggak seharusnya sampai begini. Kak Bayu pinjam uang rentenir. Kamu, apa yang bisa kamu keluarkan? Serta 10 miliar loh. Ini mau bikin Kak Aditya kehabisan jalan. Kalau dia nggak bisa bayar, gimana dong? Jangan-jangan dia bakal kalah. Aku mikir Kak Aditya, kalau nggak bisa bayar, apa pernikahannya bakal lanjut? Semua salah Bayu, main apa aja, malah main judi. Kok bisa sampai begini? Salah kamu dan kakakmu. Aku udah nasihatin, tapi mereka nggak ada. Biar kulihatin. Plus pinjamanku 10 miliar. Total 40 miliar. Aku lanjut. Kakak, bagaimana sayang? Kamu tak apa? Kak, jangan khawatir. Kakak pasti ada cara. Adik, ini 1 miliar loh. 1 miliar. Menyerah sekarang. Masih sempat. Kak, jangan taruhan. Putri, kurang enak badan. Kalau kurang enak, pergi ke samping. Apa urusannya denganku? Ulah adiknya itu. Hei, ngomong apa kamu? Kalau kamu tak maksa taruhan, apa Putri akan jadi begini? Kalau dia cepat menyerah, kakaknya takkan begini. Jangan salahkan aku. Kalau harus, dia yang tak tahan tekanan. Dasar orang kampung. 4 miliar sudah ketakutan begini. Kak, jangan banyak omong. Ngomong apa sih? Dasar tak berguna. Sudah puas? Hampir lupa. Kau mau buka daduku kan? Asal kau bisa bayar 4 miliar, buka saja. Besar. Tapi... Kak, aku tahu sampai sekarang sudah sulit dihentikan. Tapi aku mohon, lepaskan adikku. Kau pikir kau siapa? Apa kau berhak bicara? Minggir sana. Boleh kulepaskan kamu, tapi berlutut padaku. Wah, hari ini kan hari bahagia. Lihat apa yang kau lakukan. Kau mau memaksa orang sampai mati. Betul, penantinya sudah memohon padamu. Kau kan kakak sulung. Sejauh mana maumu? Harus hancurkan pernikahan adikmu baru kau puas. Kalian tak berhak menilai aku. Kalian pikir kalian siapa? Dan kau bukannya mau bertaruh denganku? Coba lihat dirimu sendiri. Apa dirimu itu? Apa kau berhak menegurku? Menurut urutan, kau harus panggil aku kakak. Sebagai kakak, ini demi kebaikanmu. Jangan sombong. Terus kenapa? Aku punya modalnya. Aku bisa keluarkan 4 miliar. Kau bisa keluarkan? Hah? Kak Bayu, adikku masih muda. Dia emosi. Aku janji, setelah masuk keluarga Pratama, aku pasti patuh. Aku nurut Dimas. Kak Bayu, bisa tarik uangnya. Itu memang tugasmu. Mau memohon? Boleh. Suruh dia berlutut dan sujud padaku. Rizky, adikku belum dewasa. Aku yang tanggung sebagai kakak. Biar aku yang sujud. Belum selesai hari ini. Yang harus berlutut itu dia. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tenang kak, duduk. Pinjam bang, aku bisa pinjam ke orang lain. Kamu pinjam? Bisa pinjam berapa? 100 juta? Atau 200 juta? Ini kan 4 miliar. Coba pinjam kalau bisa. Halo Rina, ini Aditya. Aku butuh pinjam uang.
sangat mendesak. 2 miliar. Oke. Maaf ya, nanti ku balas. Cuma 2 miliar. Kukira bisa pinjam berapa? Perlu sekejam ini? Kamu mau bikin dia mati? Betul. Kita kan keluarga. Pengantinnya sudah mengalah. Tak bisa saja anggap tak ada apa-apa. Anggap tak ada apa-apa. Buka matamu yang buta. Berapa uang ini? 10 miliar. Dengan uang ini, siapa saja bisa dinikahi adikku. Keluarga, siapa yang keluarga dengan mereka? Cukup! Kak Bayu, aku cuma nikahi putri. Kamu keterlaluan hari ini. Dimas, lihat baik-baik. Lihat, kakak kalahkan dia. Kalau kakak menang, kakak bawa kamu ke kota. Takkan bersama orang kampungan ini lagi. Kak Bayu, aku serius. Berhenti saja taruhannya. Tidak! Hari ini dia takkan bawa sepesek pun. Kita hampir menang. Mana bisa dibiarkan. Uangnya pasti udah 10 miliar lebih. Dengan uang ini, kita jadi orang kaya. Dimas, kakak iparmu. Benar. Kalau kakak menang, kakak dapat uang ini. Kakak bawa kamu ke kota. Pilih rumah sesukamu. Kak, aku. Dimas, kamu diam di samping. Jangan bilang apa-apa. Kakakmu takkan mempersulitmu. Boka, kurang 2 miliar. Gak bisa bayar kan? Dia pasti nggak bisa bayar. Menurutku, segera menyerah saja. Setidaknya, kalahnya lebih baik. Jangan nelet. Kok sekarang pura-pura bisu? Bisu pun tak masalah. Terus kalah juga. Menyerah saja. Sekarang meski pinjam ke Rina 2 miliar, masih kurang setengah. Aku dan adikku udah gak ada uang. Gak bisa pinjam sebanyak itu. Meski pinjam uang, cuma bisa 200 juta. Nah cukup, gimana ini? Jangan-jangan aku bakal kalah. Kok diam saja? Masih ada uang nggak? Nggak ada uang. Cepat menyerah. Jangan buang waktu. Sudah kuduga, dia gak bisa bayar. Tenanglah, aku yang tentukan. Aku nggak ada uang, tapi orang lain bisa punya. Cepat pinjam dan pasang. Ngapain nunggu? Dia bisa pasang apa lagi? Dia udah nggak punya apa-apa. Ngapain sok-sok buat menunda waktu? Mana mungkin dia rela kasih semua ini ke kita? Kalian jangan senang dulu. Belum tentu siapa yang menang. Sampai sekarang masih nggak nyerah. Berontak sia-sia. Kami kasih waktu buat pinjam. Cepat telepon buat pinjam. Coba kulihat siapa yang bisa pinjamkan. Kenapa? Mau nyerah? Harusnya kamu udah nyerah. Jangan buang-buang waktu di sini. Siapa bilang aku mau nyerah? Semuanya, kalian semua lihat semuanya hari ini. Bayu yang mulai ganggu kakakku duluan. Makanya aku terus melawannya sampai sekarang. Kalian juga punya keluarga? Kalau ini terjadi pada kalian, apa kalian bisa tahan? Jadi aku mohon pada kalian. Semoga kalian bisa bantu aku. Bocah, apa otakmu udah gila? Mereka semua, sebagian besar itu kerabatku. Kamu pikir mereka mau bantu kamu? Kukira sehebat apa? Hanya ini kartu asmu? Malu-maluin diri di sini? Aku tahu permintaanku ini kurang sopan. Karena sehari sebelumnya, aku belum kenal kalian. Jadi aku paham kalau kalian gak mau bantu. Tapi aku sangat berharap kalian bisa bantu aku. Dari mana kamu yakin mereka mau bantu? Mau buat mereka ikut kalah sama kamu? Lihat baik-baik. Ini 45. Gimana kamu menang? 45? Besar banget. Maaf ya, aku 46. Kalau aku tak yakin, apa aku akan bertaruh sampai sekarang? Lihat baik-baik, 46. Kamu ngapain? Uangnya cukup belum? Sudah buka? Jadi batal. Putaran ini batal. Kenapa batal? Angkaku sudah terlihat semua. Saat suamimu buka, kok kamu diam saja? Sekarang malah menyalahkanku. Asal tahu saja, aturannya selama angka belum terlihat semua, belum dihitung. Pokoknya batal. Angkamu belum terlihat semua. Kami berhenti. Letakkan uangnya. Uang di meja judi. Kalau mau diambil, tukar dengan tanganmu. Bukannya itu kata kalian. Uang ditukar dengan tangan. Mau potong tangan kiri atau tangan kanan? 46. Kenapa sombong? Bukannya ada satu angka belum terbuka. Asal bukan 56. 55 ku tetap bisa kalahkanmu. Benar, lagian kamu gak punya uang. Emang kenapa kalau 46? Semua sudah lihat kan? Ini kombinasi terbesar. Dia pasti kalah. Aku janji. Asal kalian bantu aku hari ini, uang di meja ini, aku cuma ambil taruhanku. Sisanya untuk kalian. Aku tak ambil sepeser pun. Lagi pula, apa dia yakin? Ngomong apa kau? Kalaupun kami bukan 5 dadu sama. Kalau kau, kenapa kau yakin dadumu itu angka 6? Lihat baik-baik. Kalaupun bukan 5 dadu sama, nilai aku tetap lebih besar. Kau cuma pura-pura saja.
Siapa yang percaya omong kosongmu? Lagi pula, uang mereka ada berapa? Kau minta mereka bantu. Apa mereka berani bertaruh uangnya? Semuanya, aku jamin aku pasti menang. Aku tak bisa pinjam uang lagi, makanya aku minta tolong. Harap kalian bisa bantu aku. Percaya? Kau pikir uang orang-orang terbang dari langit? Tak bisa. Kau sudah berusaha. Kalau tak ada uang, semua ini jadi milik kami. Sayang, simpan uangnya. Tunggu. Kartu ini masih ada uang. Taruh juga. Kasih. Rizky, karena kau panggil aku Kak, panggilan itu tak sia-sia. Uangku tak banyak, cuma 70 juta, aku dukung. Apa untungmu bantu dia? Dia hampir jadi miskin. Masih mau bantu? Aku mau, bukan urusanmu. Silakan. Nanti kalian juga bakal kalah habis. Rizky, jawab kakak jujur. Apa kau yakin? Tenang, Kak Sri. Aku jamin menang. Beberapa puluh juta ini buat apa? Kekurangannya 2 miliar loh. Dasar orang kampung. Cuma bisa kasih beberapa puluh juta. Tolong percayalah padaku. Putaran ini aku pasti menang. Kalau menang, uangnya kita bagi rata. Kalau kalah, aku yang tanggung. Aku bisa buat surat utang. Kamu yakin nilaimu pasti lebih besar darinya? Jangan-jangan kamu bohong. Mana mungkin nilainya lebih besar dariku. Kalian jangan sampai tertipu. Aku bersumpah. Aku jamin nilai aku pasti lebih besar darimu. Cuma satu ucapan, kita harus percaya. Mimpi. Hei kalian semua, pikirkan baik-baik. Kalau aku kalah, aku masih punya koneksi buat bangkit lagi. Kalau dia kalah, kalian cuma bisa ikut dia jadi pengemis. Punya uang sedikit saja sudah lupa diri ya? Aku memang kaya. Kenapa kalau aku sombong? Tak seperti kalian. Selamanya di desa. Tak ada masa depan. Malah bantu dia. Kalian bodoh ya? Di mana caramu bicara? Di sini masih ada tetuamu. Orang tua? Kalian cuma pamer usia. Bisa disebut orang tua. Kamu keterlaluan. Karena kita kerabat, aku terus sabar. Kamu merasa dirimu hebat? Bro, di sini ada 200 juta. Aku dukung. Kau gila ya? Ngapain ngobrol sama dia? Aku mau bantu dia. Kau bisa apa? Oke, bantu saja. Kalian semua bantu dia. Nanti habis semua. Kak Rizky, ini 100 juta. Aku dukung juga. Habisi dia. Makasih. Aku dukung juga. Habisi dia. Kalian gila semua ya? Dia selalu sombong. Aku sudah lama tahan. Serang dia. Benar, serang dia. Makasih semua. Terima kasih banyak. Pak Bayu, ini tak wajar. Dia hidup atau mati. Apa urusannya dengan kalian? Hah? Kita ini kerabat. Kalian begini, itu pengkhianatan. Jangan banyak omong. Semua perbuatanmu selama ini, jangan kira kami lupa. Aku ngapain? Tahun lalu, aku minta kamu bantu Putra cari kerja. Kamu tak cuma meremehkan pendidikannya, malah menghinanya sampah. Akhirnya tak jadi, malah memaki putraku pulang. Itu namanya kerabat? Benar, kami juga alami itu tahun lalu. Semua tutup mulut. Cuma gara-gara hal sepele, kalian malah bantu orang luar ya? Oke, kalau dia kalah hari ini, uang ini takkan dikembalikan. Kita ini satu keluarga. Tak perlu gara-gara hal sepele melawan keluarga sendiri. Siapa yang keluarga dengan kalian? Kami miskin, tak selevel. Kok tak panggil kami kampungan lagi? Sekarang butuh kami jadi keluarga kalian lagi, ya? Bayu, sekarang uangnya cukup. Kenapa sombong? Walau uangmu cukup, aku tak percaya kamu bisa dapat 56. Percaya atau tidak? Apa penting? Tadi kan sangat sombong, sekarang mulai panik. Masih ada uang? Hei, mau tidak kamu telepon lagi pinjam uang rentenir? Saat kamu menghina mereka, harusnya kamu sadar akan hari ini. Nilai seseorang tak diukur dengan uang. Jangan merasa punya uang membuatmu lebih hebat. Kamu tak berhak mengajariku. Tak pernah insaf. Cepat atau lambat, kamu... Kak, uangnya cukup. Ambil balik kalian semua, ambil balik. Ngapain, Tar? Kenapa kalian bantu dia? Jangan taruh semua. Dulu yang suruh aku taruh itu kamu. Sekarang yang melarang juga kamu. Apa maksudmu? Pokoknya jangan taruh. Kenapa kalian? Kenapa? Banyak orang menindas Pak Bayu. Ini tak adil. Adil. Waktu suamimu tekan semua orang pakai uang, kok tak bilang adil? Asal tahu, mereka semua rela. Aku tak memaksa. Kalau tak terima, suruh dia lanjut taruh. Pak Bayu, cepat cari cara. Gimana kalau kita tambah?
cara. Cari cara apa? Tambah taruhan juga butuh uang. Sekarang kita tak punya apa-apa. Terus gimana? Dimas, pinjam ke Dimas. Pokoknya tak boleh kalah. Kalau kalah, gimana nasib kita nanti? Sialan, kamu bilang apa? Dimas mana punya uang? Kuperingatkan, jangan ganggu Dimas. Dia kan mau buka kan? Biar dia buka. Cukup. Uang ini sudah cukup untuk buka itu. Kok bisa begini? Cukup. Semuanya, dadu ini bisa nggak kalau nggak dibuka? Aku tahu kakakku hari ini agak keterlaluan. Aku mewakilinya minta maaf pada kalian. Benar. Dadu ini jangan dibuka. Seri, gimana? Baru susah payah kumpulkan uang, cuma satu kata suruh kita berhenti. Tanya saja, mereka setuju nggak? Kami semua nggak setuju. Nggak setuju. Rizky, aku tahu soal hari ini kakakku keterlaluan. Maaf, masalahmu sama kakakku. Berhentilah. Sekarang baru mau aku berhenti. Terlambat. Sekarang ini bukan cuma urusan aku dan Bayu. Dadu hari ini harus dibuka. Kamu nggak boleh bikin orang tersudut. Bikin orang tersudut? Tadi kalian berdua bukannya bikin kita semua tersudut juga. Kenapa? Nggak berani? Betul. Tadi ngapain aja? Kamu nggak ada pilihan. Kalah atau menang harus dibuka. Jaga harga diri. Aku buka. Pak Bayu, jangan dibuka. Uang masa depan kita semua dipertaruhkan di sini. Kalau nggak dibuka gimana? Kamu pikir mereka bakal melepaskan kita? Mau kemana? Aku keluar cari angin. Sudah begini, terima saja. Letakkan saja. Kita tak bisa kabur. Tidak, ini semua milikku. Rizky, kalau kakakmu tak mau buka, mending kamu buka untuknya. Buat dadunya yang terakhir terlihat. Sayang. Jangan lihat aku. Aku tak bisa apa-apa. Kak Bayu, mending buka saja. Dimas, apa kakak bikin kamu malu? Mana ada, cuma hari ini. Seharusnya tak ada masalah ini. Bagus kalau kita makan bareng dengan bahagia. Jangan buang waktu. Buka. Jangan mendesakku. Percuma kau menunda. Waktu kita berharga. Lagian kakakmu nikah hari ini. Kami bisa nunggu. Kau bisa nunggu? Mau main curang ya? Hari ini aku akan main curang. Aku di sini tak ada yang bisa buka. Oke, kalau tak mau buka, aku tak akan memaksa. Lagi pula, uangku sudah kutaruh. Asal aku buka milikku dan muncul 5 angka 6. Tak masalah buka. Hal ini tak bisa dibiarkan kan? Kalau makin besar, tak ada untungnya. Aku siap meladenimu. Sampai tahap ini. Bukankah semua ini karena kamu? Kalau kamu tak bertaruh dengan Pak Bayu, kami tak akan bertaruh besar. Menurut ucapanmu, aku yang salah ya? Saat dia menghina kakakku. Saat bilang kita orang kampung. Bukankah dia sangat sombong? Ini cuma hal kecil. Hal kecil. Tanya semuanya, apa ini hal kecil? Bukan! Dengar ya, hari ini kamu buka atau aku buka. Hal ini harus ada yang menang. Kak Bayu, mending kita buka saja. Kita tak buka, kita tahan saja. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Tak buka. Bagaimana dengan pernikahan Dimas? Kamu masih mikirin pernikahan. Dia menikah dengan Dimas. Bukankah itu demi uang kita? Sekarang uang kita sudah habis. Buat apa nikah lagi? Siapa yang butuh uang kotormu? Aku cuma mau kamu. Minta maaf pada kakakku. Bicara sih gampang. Siapa yang tak mau uang? Taruhan hari ini sudah puluhan miliar. Sudah. Dia benar. Hari ini harus ada penutupannya. Baiklah, biar kamu buka sendiri. Aku akan bertaruh lagi. Asal aku dapat 5-5. Kamu tak dapat 6. Kamu tetap kalah. Terpaksa buka saja. Kok bisa begini? Aku jelas dengar. Harusnya nggak salah dengar. Ternyata bukan 5 dadu sama. Kamu bilang itu dadu sama. Aku nggak tahu. Kok bisa jadi 4? Habislah. Kita rugi total. Aku juga nggak tahu kenapa 4. Aku jelas dengar 5 dadu sama. Cih. Ternyata cuma 24 poin. 46 saja imbang dengannya. Kamu pikir pikiranmu itu percuma? Kak Ipar, jangan pukul.
Merokok? Masih punya muka merokok? Ratusan miliar cuma demi ini? Dadu sama saja nggak tahu. Malah libatkan sekeluarga. Terus gimana? Anak kita gimana? Sudahlah, sekarang mau gimana lagi? Sial banget Tika sama kamu. Kok kamu taruhan semua? Sudahlah, berdirilah. Jangan bikin malu di sini. Aku malu. Kamu yang paling malu. Punya uang dikit udah so jago. Sekarang semua uangmu habis di taruhan. Malah berutang banyak. Cuma uang kan? Cari cara aja. Cari cara? Kamu bisa apa? Sekarang hasilnya sudah jelas. Kalian berdua kalah telak. Kita kan satu keluarga. Jangan bikin malu. Kalau sampai malu-maluin, mereka berdua juga. Satu keluarga? Saat kau menghina kakakku, apa kau pikir kita satu keluarga? Saat kau taruh kunci mobil mewahmu di meja judi, apa kau pikir kita satu keluarga? Jangan banyak omong, balik nama atau tunai. Rizky, hari ini aku dan kakakmu menikah. Cukup sampai sini saja. Kakakku sudah taruhkan semua hartanya. Jangan sampai keluarga hancur. Cukup? Dulu saat dia terus panggil kita ganteng dan cantik, dia mikir apa? Sekarang kalah cuma pakai 2 kata, mau lupakan semua. Asal tahu saja, gak mungkin. Dan kau selalu cuma menengahi. Kalau kakakku menikah denganmu, mana bisa aku percaya kau bisa menjaganya? Betul. Kau ini pria apa bukan? Istri sendiri dihina orang, kok cuma diam di sana? Putri benar-benar buta melihat pria sepertimu. Dadu tumpang tindih, gak dihitung. Ngawur, dari awal kalian tumpang tindih, kok tak bilang gak dihitung? Betul, sekarang kalah bilang gak dihitung. Mana mungkin? Aku nggak peduli, pokoknya nggak dihitung. Yuk, kocok ulang kalau berani. Kau suruh kocok ulang, kocok ulang. Kalah harus tanggung jawab. Bayar dulu. Kalau mau main, aku temani. Sudah Rizky, jangan banyak omong. Dia sudah kalah. Cepat bawa dia pergi. Jangan tarik aku. Hari ini 1 sen pun tak bisa diambil. Selama aku di sini, tak ada yang bisa ambil uangku. Uang itu takkan bisa kau jaga. Hari ini ada banyak orang di sini. Kau bisa apa? Aku bisa apa? Ambil uangku berarti mau nyawaku. Coba saja yang berani maju. Saat kau baru menang tadi, kenapa tak bilang? Kau cuma bisa menang, tak bisa kalah kan? Aku tak peduli. Pokoknya uang di meja ini milikku. Siapa berani sentuh uangku, aku akan melawan kalian. Kau terlalu banyak nonton film ya. Melawan apanya? Lepaskan aku. Kalian bisa dipenjara. Aku lapor polisi. Jangan bikin malu. Banyak orang di sini. Emang pantas gitu? Aku bikin malu? Kalau kau tak sok hebat di pernikahan adikmu, apa bisa jadi begini? Sudah jadi begini, apa mereka akan melepaskan kita? Aku sial banget nikah sama penjudi macammu. Kalau main judi uang kecil sih nggak apa-apa. Tapi sekarang rumah kita ikut hancur. Kau sial. Putri kami yang paling sial. Kenal keluarga kalian ini, suaminya tak membantunya, kalian semua malah menindasnya. Siapa yang paling sial? Betul. Dulu saat kalian memaksa orang sampai mati, kau tak mau mengalah. Sekarang kalah baru nyesel. Kalian tak tahu malu? Malu apanya? Pokoknya uang lebih penting. Bunuh saja aku hari ini. Kalau tidak, jangan sentuh uangku. Kamu main curang sekarang ya? Kita kan sama-sama wanita. Jangan kira aku tak berani sentuhmu. Sentuh aku. Coba saja sentuh aku. Nanti aku lapor polisi. Laporkan kalian berjudi. Suamimu yang mulai berjudi duluan. Kenapa tak bilang? Lagian kalian semua sudah bertaruh. Biar kita hancur bersama. Kalau aku menderita, kalian juga takkan tenang. Mau laporkan suamimu ya? Permainan judi ini dibuka suamimu. Lapor polisi, suamimu yang ditangkap duluan. Bayu, mau pura-pura pengecut di sini. Kalah malah tak mau tanggung jawab ya. Dan kamu Dimas, kamu pantas nikahi kakakku. Apa aku bilang tak mau tanggung jawab? Tapi istriku juga tak salah. Uang taruhan ini memang ilegal. Rizky, demi kakakmu, lupakan saja. Lagi pula, judi ini memang ilegal. Kita kompromi. Mau mundur kemana? Dimas, kamu masih mau menenggelamkan masalah ya? Apa kamu tak punya tanggung jawab sebagai suami? Aku panggil kamu kakak ipar itu demi kakakku. Kamu pernah mikirin perasaan kakakku. Hari ini, kamu harus pilih pihak, kami atau pihak kakakmu. Rizky, Kak, lihat kelakuan dia. Nanti kalau masuk ke keluarga mereka, apa kamu punya harga diri? Kakak dan iparnya itu pasti akan menindasmu. Rizky, kakakku sungguh tahu salahnya. Lepaskan dia. Kalau uang ini benar hilang, kakakku dan keluarganya tamat. Anggap kakak iparmu mohon padamu kalau terpaksa.
lutut padamu. Kalau terpaksa, aku berlutut. Dimas, ngapain? Berdirilah. Kak, duduk. Dengar ya Dimas, tak guna kau berlutut. Aditya, adikku sudah berlutut padamu. Kau mau apa lagi? Apa kau mau bikin semua orang malu? Urusan dia kalau dia berlutut. Sekarang urusanmu. Soal hari ini aku tetap bilang, gimana kau beri penjelasan? Atur sendiri. Oke, mau main ya? Aku temani sampai akhir. Aku mau lihat hari ini siapa yang bisa bawa uang ini. Heyo, kita lihat siapa yang menang. Ini kan detonator buat meledakan gunung. Dia berani bawa detonator? Kau gila, bisa bikin orang mati. Terus kenapa kalau mati? Aku sudah taruh semua uangku. Kalau tak ada uang, apa bedanya dengan mati? Mau bikin aku mati? Mati bersama. Kak Bayu, ngapain? Kalau ada korban, semua bakal hancur. Mereka yang memaksaku. Mending mati bersama. Tak ada yang selamat. Bayu, kalah judi, malah ancam pakai detonator. Kau yang memaksaku duluan. Adikku sudah berlutut padamu. Masih mau mengincarku ya? Aditya, mau ngapain? Kau kan mau mati bersama. Oke. Ini lighternya. Kulihat kau nyalakan. Kau mau mati bersamaku, kan? Oke, ini lighternya. Kulihat kau nyalakan. Kau pikir aku tak berani nyalakan? Aku yakin kau tak berani. Kalau aku nyalakan, nyalakan saja! Kira aku tak pernah lihat detonator asli. Bawa yang palsu buat gertak aku. Ternyata cuma palsu. Bikin jantungan aja. Kukira aku mati kena ledakan. Jangan buang waktuku. Cepat bayar. Ya, bayar. Bayar apa? Kami nggak ada uang. Gak mau bayar ya? Asal tahu, percuma. Kau ini manusia nggak sih? Kami sudah mengalah. Kalian mau apa lagi? Lagian kami nggak punya sepeser pun. Lihat apa yang bisa kalian lakukan. Siapa yang lempar? Berani, majulah. Mau bunuh aku ya? Aku yang lempar. Bukannya kau hebat. Uang lebih penting dari nyawa. Betul. Kenapa? Dikasih pisau beneran, malah takut. Ku bilang, boleh pergi. Bayar utangmu dulu. Pergi kemanapun, bebas. Kalau tak bisa bayar, kami tak akan biarkan kalian pergi. Benar! Tahu ini namanya apa? Ancaman. Ini ilegal. Percaya nggak? Aku lapor polisi sekarang. Jangan harap bisa kabur. Lapor aja, nanti udah jam makan. Kau pikir aku nggak berani lapor? Ngapain nunggu? Kau cuma nggak berani. Mau ku bantu telepon? Lapor! Cepat lapor kalau mau. Kami nunggu nih. Lapor! Lapor ya? Kamu gila ya? Gila apanya? Mereka mau ambil uang kita. Aku nggak boleh lapor polisi? Aku yang atur ini. Kalau polisi datang, aku harus gimana? Uang di meja sekarang lebih dari 10 miliar. Kamu mau sisa hidupku di penjara? Tapi kalau nggak lapor, uang kita bakal habis. Kalau polisi datang, uangmu itu nggak bisa diambil. Nggak tahu, uang judi disita negara. Bro, aku salah. Kita kan satu keluarga. Demi adekku, bisa kita lupakan soal judi hari ini. Nanti kita kan masih keluarga. Kalau minta tolong, tunjukkan sikapnya. Ikuti cara kakakku. In juga. Aku udah ngaku salah. Kamu mau apa lagi? Apa kamu mau aku berlutut dan sujud padamu? Sampai jadi begini, kamu yang memaksaku. Kalau mau beresin ini belum cukup. Aku memaksamu. Kamu juga terus memaksaku kan? Sekarang kamu menang. Semua omonganmu benar. Soal usia dan kedudukan, kamu harus panggil aku kakak. Gak bisa lebih dermawan sedikit? Kakak pernah anggap kakakku ini adik iparmu. Sekarang bilang kamu kakakku. Apa aku peduli? Terus kamu mau apa? Jawab jelas. Bukan aku yang minta, tapi lihat sikapmu. Aku udah ngaku salah. Harus tunjukkan gimana lagi. Apa ketulusanku ini masih kurang? Tulus. Minta maaf ke kakakku.
Tak ada yang mau ribut di hari pernikahan. Tujuan aku hari ini sederhana. Cuma belain kakakku. Bagimu, kamu sadar salah. Tapi, apa kamu minta maaf ke kakakku? Oke, aku ngaku salah. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Lapor polisi saja. Jangan harap kalian lolos. Sialan kau! Sialan! Kenapa mukul aku? Apa aku salah? Salah besar. Baru punya sedikit uang, sudah lupa diri ya? Punya uang salah. Aku cuma bicara kasar sedikit, bukan apa-apa. Lihat orang-orang, ini di desa. Sikap kasar mau dipamerin ke siapa? Kalau tak minta maaf hari ini, masalah ini takkan selesai. Biarlah tak selesai. Paling kita tak akan kembali. Aku lapor polisi sekarang. Aku tak percaya mereka tak takut. Sayang, kamu harus merusak pernikahan ini ya. Sekarang mereka bisa maafkan kita karena pernikahan ini masih ada. Kalau pernikahan ini batal, kita tamat. Kamu bodoh ya. Sekarang cuma soal minta maaf. Lihat uang di belakang meja itu. Kalau tak minta maaf, kita tak punya apa-apa. Maaf ya. Kami salah. Lanjut, ulangi. Kalau masih begini, aku tak keberatan ambil bunganya. Kami sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Aku lapor polisi sekarang. Kita hancur bersama. Kalau mati pun, aku bakal ajak kalian. Kami sudah minta maaf. Masih kurang? Kalian sampai sekarang masih merasa lebih hebat ya? Sudah tak punya apa-apa masih merasa lebih mulia ya? Kak Bayu, ngapain banyak omong sama mereka? Mereka itu memang keras kepala. Kak Bayu, turunkan ego demi aku ya. Turunkan ego apanya? Paling kau ceraikan dia. Ngapain nalah? Paling ceraikan saja dia. Kalau kamu suruh aku cerai, kamu gak punya adik lagi. Ngomong apa? Ku bilang, aku gak mau cerai. Dimas, dia kan kakak iparmu. Kok kamu tega gitu? Dia kakak ipar. Aku harus hormat. Dia adik iparmu. Apa boleh gak dihormati? Dasar bocah, kamu gak punya hati. Kamu lupa dulu kakakmu yang nyariin makan, baju, dan biaya kuliahmu. Sekarang malah belain orang luar. Dia bukan orang luar. Dia istriku. Istri sahku yang sudah nikah. Sejak kami bersama, kalian tidak pernah ramah pada putri. Sekarang sudah nikah. Masih saja begitu. Kak, hari ini pernikahan adikmu. Di depan banyak kerabat. Bikin malu aku dan istriku. Aku juga pria. Aku bukan anak kecil. Aku juga punya harga diri. Aku harus lindungi istriku. Aku nggak takut diomongin. Aku cuma takut nanti putri ikutan malu karenaku. Kak Ipar, maaf. Dasar bocah, kamu malah nyuruh aku dan kakakmu. Beraninya kamu. Aku nggak mau nyuruh. Aku cuma mau bilang, hari ini aku mau bantu putri dapat haknya. Kalau nggak minta maaf, kamu nggak punya adik lagi. Aku tak mau menyuruh kalian. Aku cuma mau bilang, hari ini aku mau ambil hak putri. Kalau tak minta maaf, aku tak akan jadi adik kalian. Dasar bocah nakal. Rizky, tadi kakak salah. Kakak terlalu lemah. Tak bisa lindungi kakakmu. Takkan terjadi lagi. Sayang, aku tak akan biarkan kamu. Kak, aku percaya. Aku juga percaya pilihan kakakku. Kak, kakakku kuserahkan padamu. Begitu dong. Rizky, kembalikan taruhan ini ke mereka. Anggap kakak utang padamu. Nanti kakak pasti bayar. Lupakan saja. Baiklah, kalau kakak bilang begitu, maka masalah ini kita lupakan saja. Tapi uang ini aku tak mau. Benar, asal kakak dan kakakku bisa hidup bahagia, itu sudah cukup. Dimas. Begitu dong. Begitu, baru jantan. Tak seperti mereka, Cih. Karena kakak rela demi kakakku putus hubungan dengan mereka, maka masalah hari ini usai. Tapi keluarga kami nanti tak mengakui kalian sebagai kerabat. Kau bilang usai, berarti usai. Apa aku setuju? Kau bilang ini sudah selesai. Apa aku setuju? Bayu, kau mau apa lagi? Benar, kau ini tak tahu batas. Dimas sudah berutang miliaran rupiah. Kau masih mau apa? Kak, aku tidak minta kau minta maaf. Tapi aku tak akan mundur. Kalau kau masih anggap aku adikmu, ambil uangmu dan pergi. Uang yang kau habiskan untukku. Dimas,
besar. Demi orang tua kita, di surga, aku merasa lega. Adik ipar, kakak salah sebelumnya. Kakak minta maaf. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Maaf. Adik Ipa, maaf kakak ini galak. Kak Bayu, Kak Maya, jadi kalian terima Putri? Dasar bocah, kalau tak terima kayaknya kau tak akan mengakuinya lagi. Sayang, syukurlah. Wah, aku kaget. Kukira bakal ada masalah lagi. Kalau begitu, menurutku ini belum selesai. Kalau begitu, menurutku ini belum selesai. Tadi itu, kurasa kurang. Aku mau ulang lagi. Nggak usah. Menurutku begini sudah cukup. Kenapa? Cuma sajikan teh susah banget. Bukan susah, cuma tadi... Soalnya, tadi kami udah keluarkan uangnya. Nggak ada uang buat angpau lagi. Tenang aja, angpau ini nggak akan diminta lagi. Syukurlah, ayo. Pengantin, sajikan teh. Kak Bayu, minum tehnya. Ya. Kak Maya, minum tehnya. Adik ipar, ini harusnya kakak yang sajikan. Dasar bocah, sini. Kak. Kakak harus berterima kasih. Orang tua kita pergi duluan. Dia lemah sejak kecil. Aku takut dia minder, takut dia diremehkan. Makanya aku jadi keras. Aku kerja keras cari uang, hanya untuk melindunginya. Tak disangka, dia malah makin lemah. Tapi sekarang sudah baik. Sekarang dia tak lemah lagi. Aku jadi lega. Jadi, aku harus berterima kasih. Kak Bayu, kamu sudah banyak berkorban. Ngapain sih? Bangun. Aku serahkan adikku ini padamu. Aku jadi lega. Adik Ipa yang... Oke, teh sudah diminum, panggilan sudah berubah, taruhan kita ini sudah selesai. Kak Bayu, ambil kembali taruhannya. Rizky ini. Kenapa kakak masih mau bertaruh lagi? Aku tak mau main lagi. Urusan kalian sudah selesai. Taruhan kita denganmu belum selesai. Apa maksudmu? Kita bertaruh dengan risiko bangkrut. Jangan sampai kita jadi sia-sia. Betul. Lalu bagaimana? Kita bertaruh 2 miliar loh. 2 miliar? Itu setara rumah dan mobil. Serahkan rumah dan mobil pada kami. Utangmu sudah lunas. Hei, boleh? Aku setuju. Benar. Benar. Adik Ipa, cepatlah bicara. Mereka cuma bercanda. Sri, jangan goda kakak ipar lagi. Bukankah kakak ipar sendiri yang bilang? Di meja taruhan tak ada kata batal. Mereka benar. Di meja taruhan, setelah taruhan dipasang, itu takdir. Rezeki dari Tuhan. Kita harus siap kalah. Benar kata kalian. Di meja judi, kalau sudah bertaruh, nasib sudah takdir. Rezeki di tangan Tuhan. Jadi, kita harus siap kalah. Pak Bayu, itu kan satu rumah. Di meja judi tak ada hubungan. Kita harus terima kalah. Udah kak, aku cuma bercanda. Kita kan keluarga. Ini bukan kasino. Kalau kakak merasa bersalah, kasih rumahnya ke adik iparmu kan? Kak, kami nggak mau rumah ini. Nanti kakak jangan judi lagi. Untunglah kita kan keluarga. Kalau di kasino, keluarga ini hancur. Benar kata adek, kalau judi lagi, aku ceraiin kamu. Benar kata adik, aku tahu aku salah. Aku takkan judi lagi. Istriku dan semua keluarga di sini bisa jadi saksiku. Kalau aku judi lagi, biar aku mati di jalan. Kak, hari bahagia ini jangan bilang begitu. Soal ini, anggap saja pelajaran. Kak Ipar, soal hari ini sampai di sini saja. Oke, baguslah. Kak Ipar, malam ini masih di rumah ya? Kami nggak tinggal di sini. Keluarga adik kumpul bersama saja. Kami tak ganggu kalian. Rizky, kakak mau tanya. Di dalam cangkir itu, apa itu 6? Sebenarnya, aku juga nggak tahu Kak Bayu. Kok penasaran banget sama angkanya? Ayo, cepat pergi. Duluan ya. Rizky, untung hari ini ada kamu. Putri kita akhirnya bisa hidup dengan bahagia.
Menurut kalian, pas Kak Bayu pulang, apa dia bisa ngerasa salah? Manusia pasti buat salah. Kak Bayu dan Kak Maya cuma ambil jalan ekstrim. Dasar bocah nakal. Jangan ngejain kakak lagi. Semuanya, makasih banyak hari ini. Udah bantu aku di saat genting. Makasih ya. Kita kan keluarga, jangan sungkan. Iya Aditya, aku pengen tahu, dadu terakhir itu emang angka 6 nggak? Iya, kasih tahu kita dong. Angka terakhir ini. Semua penasaran nih. Sebenarnya, angkanya. Aku juga nggak tahu. Iyalah. Kak, Ipah. Kak, udah datang. Rizky, kalian udah datang. Ngapain bawa kado segala? Jarang pulang, bawa oleh-oleh dari kampung. Kenapa istrimu nggak datang? Dia hamil. Aku nggak mau dia repot, jadi nggak diajak. Dasar kamu, istrimu kan lagi hamil. Kok nggak temani dia? Ngapain keluyuran? Kak, masa setelah nikah, aku lupa kakak kesayanganku. Nggak apa-apa, malam ini aku balik kok. Pintar banget ngomong. Makanan udah siap, orang juga udah kumpul. Kok belum makan? Ada orang lain? Siapa lagi? Pasti Kak Bayu dan Kak Ipa. Kak Bayu dan Kak Ipar juga pulang? Iya, hari ini libur, biar meriah. Datang. Dimas! Kak Bayu! Ngapain berdiri semua? Ayo, cepat, duduk. Ayo, duduk. Maaf ya, nggak kenal jalan, jadi agak telat. Jangan diam saja. Ayo makan. Kak Bayu, Kak Ipa, ku dengar belakangan ini bisnis kalian lumayan sibuk. Kok ada waktu pulang? Ngomong apa sih? Sibuk pun gak boleh lupa keluarga. Dimas, adik ipar, kakak kan udah bilang, pindah ke rumah besar di kota. Tapi gak dengar. Lihat, malah mau tinggal di rumah tua ini. Kak Bayu, kami nyaman di sini. Kak, kok bawa mobil ini? Bisnis kakak kan lancar. Jangan-jangan bisnisnya ada masalah. Enggak. Aku jual mobil yang lama. Kan lagi bisnis. Mobil kayak gitu malah bikin gak nyaman. Baru beli, langsung dijual. Sayang banget. Mobil ini dipakainya tenang, murah, dan awet. Aku jadi lebih tenang. Sejak pulang dari sana, kakakku jual mobilnya. Dia jadi nggak sombong lagi. Bisnisnya makin lancar. Kak, kesadaranmu ini hebat. Hebat apanya? Ini berkat Rizky. Kalau bukan karena masalah tahun lalu, mana dia sadar? Kak Ipah. Jangan gitu. Aku cuma bertaruh sama kakak. Menurutku kesadaran kakak yang emang hebat. Ya kan? Lihat. Rizky manis bicara. Dia paling jago ngomong. IQ-nya tinggi. Dimas dari Rizky. Belajar ya. Ya? Kak, ngomongnya kok gitu? Dimas itu jujur. Aku suka yang gini. Rizky, kakak ada hal mau dibahas sama kamu. Katakan saja kak, kita kan keluarga. Nggak usah sungkan. Aku mau bertaruh dadu lagi. Kak Bayu, bukannya kakak janji tak akan berjudi lagi? Dimas, tenang dulu. Rizky, jangan salah sangka. Kali ini kakak tak bertaruh uang. Aduh, kalau gitu kak, buat apa main lagi? Sejak pulang, dia terus penasaran dadu terakhir tahun lalu angka berapa. Selama setahun, dia terus kepikiran. Tak bisa lupakan taruhan itu. Lihat, rambutnya banyak rontok. Aduh kak, tanya aja langsung ke kakakku. Ngapain bikin pusing sendiri? Habisnya, aku ini malu mau nanya. Kebetulan, hari ini Rizky juga ada. Aku cuma mau tahu jawabannya. Rizky, bisa penuhi permintaan kakak ini kan? Oke, bukan hal yang sulit. Baguslah. Setelah kita makan nanti, kita main beberapa putaran. Nanti aku kasih tahu, dadu aku waktu itu angka berapa. Oke, ayo cepat. Ayo makan. Eyo. Rizky, sekarang bisa kasih tahu kan? Kak, jangan buru-buru. Kita main 2 putaran. Nanti kakak akan tahu. Ayo. Ekspresimu tampak senang sekali. Dapat angka besar lagi? Atau aktingmu makin bagus? Bukan acting. Putaran ini pasti poinku lebih besar. Kalau bertaruh, kamu pasti kalah. Kakak, kamu yakin banget? Wah, Dadu kembar! Gimana? Poinku besar kan? Kamu takkan menang. Kamu yakin banget aku takkan menang? Kecuali kamu dapat 5 angka 6. Terus kenapa aku tak bisa dapat 5 angka 6? Masa? Wah, beneran 5 angka 6. Mana mungkin? Kamu kan tak melihat cangkir dadunya. Dan aku jelas dengar. Kakak mau bilang,
Kamu jelas dengar, di dalamnya ada 2 angka. 2. Rizky, apa kamu juga bisa dengar angka dadunya? Atau kamu curang? Kamu pikir aku curang? Apa kamu lihat? Kalau kamu nggak curang, kenapa aku dapat 55, kamu langsung dapat 56? Kalau begitu, kita taruhan lagi. Dadu milikku, kamu kocok. Dimas, aku pasti menang. Rizky, kamu pasti kalah dari kakakku kali ini. Kak Bayu, kamu yakin sekali lagi? Buset, 5 Ini sudah dadu kembar terbesar, kakakku pasti kalah. Iya, paling cuma seri. Tapi dadu ini Kak Bayu yang kocok, jadi pasti nggak seri. Rizky, cangkir dadumu aku yang kocok. Dan angka yang ku dengar tak mungkin lebih besar dariku. Kalau di meja judi, semua hartaku pasti ku pertaruhkan. Mulutmu ngawur lagi. Aduh, cuma bercanda. Menang atau kalah, baru tahu kalau dibuka. Kak Bayu, kita cuma bandingkan angka, bukan judi sungguhan. Jadi 5-6 bukan yang terbesar. Imam Liu, kok ada 6 dadu? Menang atau kalah, baru tahu kalau dibuka. Putaran ini kita banding poinnya, bukan berjudi sungguhan. Jadi 5-6 bukan yang terbesar. 6 ini mana mungkin 6. Bukannya cuma 5 dadu, kok bisa ada 6 dadu? Tidak mungkin. Di dalam cangkir ini, apa ada alat tiruan? Rizky, gimana caramu? Bukannya kamu sudah menebaknya? Tapi dadumu aku yang kocok. Gimana kamu curang? Dan jelas aku dengar poinnya, tak mungkin 6-6. Benar, kamu yang kocok. Tapi cangkirnya aku yang sentuh. Asal cangkirnya ku sentuh, mau angka berapa, jadilah begitu. Menakjubkan kan? Ada yang lebih hebat, mau lihat? Lihat. Rizky, trikmu ini sangat hebat kan? Sebenarnya tak hebat, cuma trik tangan dan trik murahan saja. Murahan? Trik murahan milikmu ini, kalau di kasino, bisa buat banyak orang bangkrut. Trik judi sejati hanya untuk menang. Di kasino, hanya ada trik tak terbayangkan, tak ada trik terkuat. 5-6 besar. 6 besar. Ada yang lebih besar. 7-6 besar. Tidak, ada yang lebih besar. Kok dadunya hilang? Kok tak ada dadu sama sekali? Kenapa dadunya hilang? Karena aku tak mau ada angkanya. Bukan cuma dadu, kartu juga begitu. Apa itu trik? Menipu, apapun caranya. Inilah triknya. 10 taruhan, 9 kalah. Satu-satunya cara menang hanya dengan trik yang lebih hebat. Tak ada pemenang di meja judi. Semuanya pasti kalah. Kalah di putaran ini, di putaran berikutnya ingin membalikan keadaan. Tapi tetap saja kalah. Demikianlah langkah demi langkah menuju jurang. Saat kau bertaruh semua, apa kau pernah berpikir, kalau kau kalah, bagaimana keluargamu? Pernahkah kau pikir nasib anak dan istri di masa depan? Kayak mendadak. Meski terlihat menggiurkan, tapi itu cuma racun mematikan yang terlihat menggiurkan. Bukan jalan pintas untuk kaya, itu tali gantung menuju jurang. Asal lehermu tergantung, kau takkan bisa pulih. Ini bukankah ini sama persis dengan posisi taruhan waktu itu? Kak Bayu. Sekarang kau tahu angka apa di hari itu, kan? Kerasa aku sudah tahu. Kak Bayu, sejak kapan kau tahu? Dalam mangkuk dadu Rizky, bisa jadi angka apapun. Selamat Kak Bayu, kau menang atasku dan juga atas dirimu.